Aku bukan menantu sampah. Bab 877 Pemuda Kaya Misterius. Jenny sangat senang, matanya berbinar-binar. Setelah Anji pergi, datang orang kaya lain lagi. Dibandingkan dengan pemuda kaya ini, posisi Anji di hati Jenny langsung jatuh ke bawah. Putriku, apakah dia benar-benar datang untuk menemui Rocky? Bagaimana mungkin orang kaya seperti itu mau menemui Rocky? Mungkin saja dia datang untuk menemui kamu. Kenapa kamu tidak mengundangnya untuk makan bareng? Begitu berbicara tentang orang kaya, tampang asli Jenny langsung terpapar keluar. Bu, dia bilang dia mau menemui Rocky. Dewi mengernyit, mendengar Rocky tidak ada di rumah. Dia pun pergi. Dia bilang dia akan berkunjung lain hari. Kamu seharusnya suruh dia datang untuk makan bareng. Jenny tidak menyerah. Dia bilang dia ada urusan. Ujar Dewi, tapi dia sangat sopan. Setelah dia tahu aku mau datang ke sini untuk makan, dia bilang dia mau mengantar aku. Sebelum aku sempat bicara, Disa langsung menolak tawarannya. Dasar, Disa. Jenny mengertakkan gigi karena marah. Disa merusak kesempatan bagi putrinya untuk menikahi keluarga kaya. Rocky bingung, siapa yang mencarinya? Disa bertanggung jawab atas keselamatan Dewi. Dia memang sangat waspada, sehingga tidak membiarkan Dewi masuk ke mobil orang asing. Tindakan ini dilakukannya dengan benar. Menurut keterangan Dewi, orang kaya itu jelas merupakan orang dari 4 keluarga besar. Mungkinkah itu adalah Hendrik? Kalau Hendrik mau menemuinya, dia tidak mungkin tidak menelepon terlebih dahulu. Katanya dia akan datang lagi lain hari, ucap Dewi. Mendengar itu, Jenny menghela nafas lega. Dia berulang kali mengingatkan, kalau dia datang lagi, kamu harus memintanya untuk bertamu di rumah. Kalau Disa berani memberi perintah secara sembarangan, kamu boleh memecatnya. Rocky mengangkat alis, berkata dengan ringan, selain aku, tidak ada yang berhak memecat bawahanku. Jenny langsung menciut. Dia berkata sambil tersenyum kering, aku cuman takut Disa bakal menimbulkan masalah. Bagaimana kalau pemuda itu datang untuk mendiskusikan bisnis dengan Dewi? Bukankah tindakan Disa akan menyinggung perasaan pemuda itu? Rocky tahu apa yang dipikirkan Jenny. Dia malas untuk berkata lebih banyak. Dia mengambil hidangan untuk Dewi. Jenny tidak lagi bertingkah. Alicia dan Rino juga menjadi lebih taat. Jadi, waktu makan berlalu dengan tenang. Suasana sangat harmonis. Usai makan, Rocky mengobrol sebentar dengan Bastian, lalu membawanya pergi. Saat Rocky hendak membawa istrinya pulang, dia tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Sutina. Rocky, apakah kamu tahu ada orang dari keluarga Lin yang pulang negeri secara diam-diam? Siapa? Wajah Rocky mendingin. Meskipun Marson terlibat dalam urusan perusahaan, tapi dia masih berada di luar negeri sehingga dia cuma bisa mengelola dari jarak jauh. Apakah dia pulang negeri? Sutinah terkekeh, nadanya penuh kebencian. Dia adalah orang yang paling aku benci. Aku rasa dia buru-buru pulang karena dia mau memanfaatkan pertarungan Marson dan Fiska untuk mendapatkan kekuasaan. Dia pulang untuk menjadi kaki tangan, bekerja sama antar orang dalam dan luar. Cahaya dingin melintas di mata Rocky. Dia tidak penasaran lagi siapa orang kaya yang disebut istrinya. Ternyata orang kaya itu adalah dia. Selain dia, siapa lagi orang di kota Sahaja yang berani berprofil setinggi itu di hadapannya? Sutinah tersenyum dan berkata, kata-kataku sampai sini saja. Singkatnya, aku mau mengingatkan kamu untuk tidak meremehkan orang ini. Dia punya banyak trik.
seperti harimau yang memasang senyuman di muka. Aku tahu, sahut Rocky dengan dingin. Dibandingkan dengan Sutinah, dia lebih mengenal orang ini. Oke, Sutinah tidak mau omong lebih banyak dengan Rocky, karena ini adalah urusan internal keluarga Lin. Aku tidak akan banyak omong. Sekarang aku beraliansi dengan kamu, aku bakal menghubungi kamu bila ada kabar. Rocky segera bertanya, bagaimana kabar Dini? Jangan khawatir, sekarang dia hidup lebih nyaman daripada aku. Sutinah tersenyum dengan tenang, selama kita bekerja sama, aku bisa menjamin keselamatannya. Aku juga akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari sana supaya kekasihmu itu tidak perlu menderita dan kamu pun tidak usah khawatir lagi. Rocky mendengus dingin, hubungan aku dan Dini tidak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlalu banyak berpikir. Baik iya maupun tidak, itu tidak ada hubungannya denganku, kita hanya perlu melakukan tugas masing-masing dengan baik. Sutinah tersenyum tipis, selain itu, ingat apa yang aku katakan hari ini, kamu berhutang budi pada aku, kalau ada kesempatan, aku akan meminta kamu untuk membayar budi ini. Selesai berbicara, Sutinah mematikan telepon. Rocky meletakkan ponsel, cahaya dingin melintas di matanya. Sudah tidak sabar, mau merebut perusahaan Gria darinya. Mimpi, Pada sore berikutnya, begitu Rocky masuk ke rumah, dia langsung mendengar tawa Jenny yang menyanjung. Tuan Philoid, apakah kamu mau minum teh lagi? Aku akan menuangkannya untukmu. Tidak sangka setelah menantuku diusir dari keluarga Lin, kamu masih ingat dengannya. Tuan Philoid benar-benar orang yang baik. Bolehkah Tuan Philoid membela menantuku di depan keluarga Lin supaya menantuku bisa pulang ke keluarga Lin? Walau tidak bisa pulang, kalian setidaknya harus memberi menantuku sejumlah uang. Uangnya kasih ke aku saja, tidak perlu kasih ke dia. Rocky melangkah ke ruang tamu. Dia melihat seorang pria tampan dengan setelan hitam buatan tangan sedang duduk di sofa. Raut mukanya tiba-tiba menjadi dingin. Pria ini sangat tampan dan memiliki penampilan ras campuran, memancarkan aura anggun. Dia sedang tersenyum pada Jenny. Jenny terlihat penuh perhatian, sibuk menuangkan teh untuk pria. Ketika dia mendongak dan melihat Rocky sudah pulang, dia langsung menghardik. Kenapa kamu baru pulang? Sepupumu datang untuk menemui kamu, cepat datang dan sapa sepupumu. Rocky mengabaikannya, dia melangkah maju dengan ekspresi datar. Sepupu Rocky, pria tampan berdiri dan tersenyum dengan sopan, mengulurkan tangan ke depan Rocky. Rocky mengabaikan tangan pria, menatap wajahnya dan bertanya, Philoid, kamu yang datang ke sini kemarin. Inilah yang diingatkan Sutinah di telepon. Putranya Marson, Philoid tiba-tiba pulang negeri. Bagaimana caramu berbicara? Jenny mengomel dengan marah. Akhirnya ada orang dari keluarga Lin yang kaya datang ke rumah. Bocah ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan hatinya, tapi justru malah bersikap buruk seperti ini. Philoid sama sekali tidak peduli. Dia mempertahankan senyumannya, sepupu, lama tak bertemu, malam ini aku akan mengadakan jamuan makan di restoran Sound KTV. Aku mau mengundang kamu dan keluargamu. Haha. Rocky mencibir. Sifat asli memang sulit diubah. Philoid bukan orang dari keluarga Lin, tapi malah berlagak iya. Tidak ada waktu, kamu makan sendiri. Jenny sangat marah. Bisakah sampah ini berbicara dengan baik? Restoran Sound KTV adalah hotel bintang 5 kelas 1 di kota Sahaja. Satu kali makan akan menghabiskan setidaknya puluhan juta. Dia selalu ingin menikmati makan di sana,
tapi tidak pernah ada kesempatan. Sekarang kesempatan bagus datang, si sampah ini malah nolak. Rocky, apa kamu gila? Bagaimana boleh kamu berbicara seperti ini dengan sepupumu? Kamu tidak mau pergi, aku mau pergi. Tuan Filoid, jangan marah dengan menantuku ini. Setelah diusir dari keluarga Lin, dia menjadi agak tidak waras. Mendengar permintaan maaf Jenny yang menyanjung, Rocky membentak, "Diam, awas. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa maksud sikapmu ini?" Jenny marah hingga mengentak-entakkan kaki. Di depan Filoid, sampah ini bahkan berani meneriaki dirinya, sama sekali tidak memberinya muka. Rocky terlalu malas untuk berbicara, dia langsung memanggil satpam villa untuk mengeluarkan Jenny. Teriakan Jenny berangsur-angsur lenyap, ruang tamu kembali sunyi. Filoid tersenyum, berkata dengan penuh arti, "Rocky, tampaknya keluarga istrimu cukup menarik. Ada apa kamu mendatangi aku?" Rocky mendengus dingin. "Kita semua adalah keluarga, aku cuman mau mengundang kamu untuk makan bareng sambil membicarakan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini." Filoid berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak penasaran dengan alasan aku pulang negeri? Kamu bukan orang dari keluarga Lin, untuk apa aku tertarik pada orang seperti kamu?" Rocky sama sekali tidak segan, ada orang yang tidak tahu diri dan ingin mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Aku hanya bisa memberi orang seperti ini satu kata. Mimpi. Aku bukan menantu sampah. Bab 878 Investasi dari negara asing lagi. Usai berkata, Rocky meninggalkan Filoid di ruang tamu, kemudian berjalan keluar pintu sambil memberi instruksi kepada Aum Miko. "Tutup pintu, usir orang yang tidak berkepentingan. Kamu mau pergi sendiri atau butuh bantuan aku?" Hardik Aum Miko dengan mata menyipit. Wajah Filoid tampak memuram, dia berdengus dengan keras, lalu melangkah keluar pintu. Setelah masuk ke dalam mobil, raut mukanya menjadi semakin buruk. "Tuan Filoid, perlukah aku menghajar si Rocky itu?" Sopir berbalik dan bertanya. "Tentu saja." Di balik kacamata Filoid terlintas secercah kedinginan. Dikasih muka malah tidak mau. "Kalau begitu, jangan salahkan aku memberinya hadiah besar." Setelah berbicara, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sudah menghubungi orang yang aku minta kamu hubungi?" Sopir segera menjawab, "Aku sudah menelepon dan memberitahu mereka." Begitu mereka berdua mendengar keluarga Lin, mereka langsung mengangguk dan setuju. "Biarkan mereka menunggu terlebih dahulu." Filoid bersandar di kursi, "Ayo jalan." Di dalam villa, Jenny masih menyimpan dendam dengan apa yang terjadi barusan. Akhirnya ada tuan muda dari keluarga Lin mendatangi mereka dan mengajak mereka makan, tapi si sampah itu malah mengusirnya, entah penyakit jiwa apa yang diderita si sampah itu. Sore harinya, begitu Dewi pulang kerja, Jenny langsung bergegas mengadu kepadanya. "Putriku, tahukah kamu apa yang dilakukan Rocky?" "Bu, ada apa dengan Rocky?" Dewi tercengang. "Apakah kamu masih ingat tuan muda dari keluarga Lin yang memberi kita hadiah besar?" Jenny berkata dengan emosi, "Dia datang mengunjungi rumah kita dan mengundang seluruh keluarga kita untuk makan malam, tapi Rocky malah mengusir dia." "Apa? Keluarga Rocky datang?" Dewi kaget, apa itu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Lin? Saat itu ada hadiah besar yang dikirim dari negara asing ke rumah. Jenny sangat senang. Dia terus mengatakan bahwa hadiah itu diberikan oleh tuan muda ketiga keluarga Lin. Saat itu ibu salah paham, hadiah itu bukan diberikan oleh tuan muda ketiga,
tapi Tuan Philoid. Jenny berkata dengan gembira, Philoid bilang tidak ada tuan muda ketiga di keluarga Lin. Keluarga Lin cuman memiliki dia seorang keponakan, jadi, dia pasti merupakan calon pewaris keluarga Lin. Kenapa pewaris keluarga Lin datang ke rumah kita untuk mencari Rocky? Dewi semakin heran, apakah dia mau meminta Rocky untuk pulang ke rumah? Siapa yang tahu? Jenny masih sangat marah, Tuan Philoid sangat sopan. Dia memberi hadiah dan mengundang kami makan, tapi si sampah itu sungguh tidak tahu diri. Dia malah mengusir Tuan Philoid dari rumah. Kamu cepat telepon Tuan Philoid dan meminta maaf padanya. Jenny mendesak putrinya untuk menelepon. Pada saat yang sama, hatinya sedang merancang rencana. Kalau keluarga Lin tidak punya tuan muda ketiga, maka orang yang memberikan hadiah kepada putrinya pasti adalah Tuan Philoid. Semakin Jenny memikirkan hal ini, dia semakin marah. Jika bukan karena putrinya tidak bercerai dengan si sampah itu, agaknya tujuan Tuan Philoid datang ke rumah adalah untuk melamar putirnya. Pada saat ini, Rocky masuk melalui pintu. Ini semua karena kamu. Jenny langsung mengutuk Rocky. Dewi buru-buru menghampiri Rocky. Rocky, benarkah orang dari keluarga Lin datang? Apakah mereka meminta kamu untuk pulang? Bukan. Rocky menggelengkan kepala. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatkan, sayang, kedepannya jangan bergaul dengan Philoid lagi. Orangnya tidak benar. Hatinya tidak sebaik yang terlihat dari luar. Dewi terkejut, dia tidak pernah mendengar Rocky mengungkit tentang keluarga Lin, juga tidak pernah mendengar Rocky mengatakan keburukan siapapun. Melihat suaminya begitu waspada terhadap Philoid, Dewi pun segera mengangguk, oke, aku sudah tahu. Jenny nyaris melompat-lompat karena terlalu marah. Seandainya tidak ada si sampah ini yang mengganggu situasi, putrinya mungkin sudah berceria dengan si sampah ini dan mungkin sudah menjadi menantu keluarga Lin. Rocky, kamu sengaja memprovokasi dan mencegah putriku untuk bergaul dengan Tuan Philoid. Dewi merespons dengan tidak senang, Ibu, aku tidak kenal Philoid, aku tentu harus mendengarkan suamiku. Kenapa ibu berusaha menyatukan aku dan Philoid? Apa yang ibu pikirkan? Jenny terbengong. Dia segera menyembunyikan niat aslinya. Putriku, kalau kamu bisa bergaul dengan Philoid, itu pasti akan memberi dampak baik terhadap bisnismu ke depannya. Tidak perlu. Ujar Dewi sambil mengerucutkan bibir. Sekarang aku mau mengumumkan kabar baik kepada kalian semua. Melihat istrinya begitu bahagia, Rocky ikut tersenyum. Apa kabar baiknya? Hari ini perusahaan menerima investasi dari luar negeri sejumlah 1 triliun rupiah. Investornya adalah perusahaan investasi bernama Westin Corporation. Mereka bilang mereka tertarik dengan perusahaan konstruksi King Yun. Ketika Dewi berbicara, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Awalnya Jenny sangat marah, tapi dia tiba-tiba melompat ketika mendengar 1 triliun rupiah. Putriku, berapa rupiah yang kamu sebutkan barusan? 1 triliun rupiah. Ulang Dewi sambil tersenyum gembira. Banyak sekali. Rocky agak terkejut. Perusahaan asal mana itu? Kenapa perusahaan itu sekaligus menginvestasikan 1 triliun rupiah ke perusahaan konstruksi milik Dewi? Namun, 1 triliun rupiah tidak seberapa jika dibandingkan dengan 3 triliun yang diinvestasikannya. Jenny kegirangan, 1 triliun bukan jumlah yang kecil walau investornya adalah perusahaan internasional dari negara asing. Dewi juga sangat senang, akhir-akhir ini dia mendapat beberapa investasi secara berturut-turut,
Ini merupakan pengakuan atas kekuatannya dari para investor yang menunjukkan bahwa perusahaan Arta yang dijalankannya memang memiliki potensi untuk berkembang. Persoalan investasi seketika mengalihkan perhatian Jenny. Dia langsung menelepon ke paman dan tante untuk pamer. Rocky merenung sejenak. Dia belum pernah mendengar perusahaan Westin Corporation. Untuk berantisipasi, dia mengirim pesan teks ke Lian dan memintanya untuk memeriksa detail perusahaan Westin Corporation. Philoid yang mendadak pulang negeri juga menumbuhkan kewaspadaan pada Rocky. Mengingat sudah lama tidak menelepon tante, Rocky berjalan ke halaman dan menghubungi nomor ponsel Fiska. "Tante, bagaimana situasi perusahaan belakangan ini?" "Perusahaan aman-aman saja, semuanya masih terkendali." Suara Fiska terdengar cakap dan lugas seperti biasanya. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, selama aku ada di perusahaan. Niat Marson yang ingin mengambil kendali perusahaan Gria tidak akan terkabul." "Tante, kalau kamu membutuhkan bantuanku, jangan segan untuk mengatakannya," kata Rocky dengan suara yang dalam. Sekarang Marson telah kembali ke perusahaan Gria. Dia pasti telah melakukan berbagai tindakan. Baru-baru ini tante tidak menghubunginya. Ini menunjukkan bahwa tante sangat sibuk. Agaknya perusahaan Gria yang tampak tenang di permukaan sebenarnya sudah mengalami kekacauan di dalam. "Jangan khawatir, dia bukan apa-apanya bagiku." Fiska tersenyum dengan arogan. "Bagaimanapun aku telah mengalami berbagai macam badai dan ombak, Marson tidak dapat mengapakan aku." Rocky merasa lega setelah mendengar Fiska begitu percaya diri. "Tante, kalau kamu punya waktu luang, ayo makan bereng." Rocky sudah lama sekali tidak bertemu Fiska. Kini, selain Tuan Tualin yang sedang memulihkan diri, satu-satunya kerabat Rocky yang berhubungan darah secara langsung dengannya hanyalah Fiska. Panggilan berakhir, Rocky tahu bahwa kondisi Fiska baik-baik saja. Dia pun berbalik dan masuk ke rumah. Dia tidak ingin memberitahu Fiska tentang apa yang terjadi di sini supaya perhatian Fiska tidak terganggu selama pertempuran perebutan kekuasaan dengan Marson berlangsung. Gedung pencakar langit di kota Sahaja. Kantor di lantai puncak. Setelah Fiska menyelesaikan panggilan, dia duduk dengan lelah di kursi berlengan di balik meja kerja sambil memijat pelipis. Billy berdiri di sampingnya, bertanya dengan hormat, "Tuan Lin, bagaimana kalau kamu mengambil cuti? Kamu telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini." "Tidak perlu." Fiska melambaikan tangan. Sekarang suasana di perusahaan amat tegang. Internal perusahaan telah terbagi menjadi dua fraksi besar. Kalau aku bersantai di saat seperti ini, bukankah itu akan memberi Marson kesempatan?